Shalom, selamat pagi Bapak Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini. Saya mengundang teman-teman yang masih ada di luar untuk bisa masuk ke dalam karena ibadah kita akan segera dimulai. Pada pagi hari ini Bapak Pendeta Irwanto akan melayani di SPBM Prigen, sehingga ibadah hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Heru Sudrajat. Selamat datang Pak dan keluarga, selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini. Untuk pengumuman gereja kita, silakan Bapak Ibu Saudara semua bisa melihat di dalam warta gereja. Untuk pelatihan ibadah musik diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Kemudian untuk persekutuan doa diadakan setiap hari Rabu jam 6 sore. Dan doa fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi. Saya mengundang untuk jemaat bisa untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan gereja yang ada di tempat ini. Untuk petugas pelayanan mimbar hari Minggu depan tanggal 26 Juni 2022, untuk WL akan dilayani oleh Bapak Marula, Singer akan dilayani oleh Pak Bois dan Saudara Afri. Kemudian untuk musik akan dilayani oleh Saudara Yohanes, Max dan Elia. Kemudian untuk penerima tamu akan dilayani oleh Saudara V dan Saudara Pandu. Demikian untuk pengumuman kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Saudara semua untuk bisa terus secara pribadi. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadapan Tuhan. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur pasal 103 ayat yang pertama. Hai Daud, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus. Hai segenap batinku. Kita akan persiapkan hati kita akan memuji nama Tuhan. Suci, 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 suci. Suci, suci, suci.
pujian kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dan berkumpul Tuhan untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya curahan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi yang ada di tempat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang akan memimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan tolong, Engkau akan pimpin Tuhan. Kiranya curahan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat mereka juga Tuhan. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam perjalanan. Biarlah kiranya Engkau akan tolong, Engkau akan pimpin Tuhan, supaya mereka bisa datang dan beribadah di tempat ini Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara semua? Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri, karena kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini.
akan memujikan pujian tema kita selama bulan Juni. Kita akan memuji nama Tuhan besar dan ajaib karyanya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-53. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya mohon Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Mari 1, 2, 3. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah aku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggalkannya. Demikian firman Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali.
Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan melalui persembahan. Panggilan memberi diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya minta petugas untuk maju ke depan. Sambil kantong persembahan diadakan, kita akan puji nama Tuhan di hadapan kemegahan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu dan pemberian kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan sebagian dari milik kami yang adalah milik-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Putra-Mu yang tunggal kami alaskan doa ini. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Heru. Kita mau akan memuji Tuhan bagaikan tanah kering. Saya mengundang Bapak Saudara semua untuk bangkit berdiri.
untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan, dan tidak hanya itu saja, kami siap melakukan apa yang Tuhan maui. Terpujilah nama-Mu yang sudah memperhatikan kehidupan kami, tidak hanya fisik, tetapi juga kerohanian kami. Dan hanya dalam nama Yesus Putra-Mu yang tunggal kami alaskan doa ini. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Saya senang pada pagi hari ini bisa bertemu dengan saudara dan beribadah bersama. Dan pada saat yang sama juga ternyata Bu Heru juga mengalami sesak nafas karena cuaca cukup dingin pada saat itu maupun pada saat sekarang juga. Oleh karena itu kami harus pamit, dan senang sekali karena pengganti saya yaitu Bapak Irwanto, orangnya mirip-mirip saya, imut gitu ya. Jadi saya merasa senang. Saudara, Pendeta Irwanto meminta saya berkhotbah dengan judul "Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka", yang diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai dengan 60. Sebetulnya kalau mau berbicara tentang ayat itu, kita harus melihat ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Nah, saudara-saudara, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mereka itu siapa? Menurut ayat ini, mereka itu siapa? Nah, setelah saya mencoba membaca ayat-ayat sebelumnya, yaitu Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 9, yang dimaksudkan dengan mereka adalah jemaat Kirene, jemaat Alexandria, jemaat Asia, dan anggota-anggota mahkamah agama. Banyak sekali saudara. Yang dimaksudkan mereka di ayat ini adalah jemaat Kirene, jemaat Alexandria, jemaat Kilikia, jemaat Asia, dan anggota-anggota mahkamah agama. Besar sekali saudara jumlahnya. Katakanlah masing-masing jemaat itu 10 orang, paling tidak ada 40 orang saudara yang ada di sekitar Stefanus. Itulah yang dimaksudkan dengan mereka di ayat Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 sampai dengan ayat 60. Di situ dikatakan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Loh, dosa mereka itu apa? Dosa jemaat Kirene itu apa? Dosa jemaat Alexandria itu apa? Dosa jemaat Kilikia, jemaat Asia maupun anggota-anggota mahkamah agama itu apa? Dosa mereka itu apa? Dosanya itu ada dua saudara. Yang pertama adalah mereka yang berjumlah kurang lebih 40 orang menurut tafsiran saya, mereka telah menciderai Stefanus. Mereka menyerbu, mereka menyergap, mereka melempari, dan mereka menyeret Stefanus keluar kota. Itu yang dikatakan ayat-ayat Kisah Para Rasul pasal 7. Pasal 6 mengatakan seperti itu. Ternyata dosa mereka ada dua. Yang pertama adalah mereka menciderai Stefanus, yaitu mereka menyerbu, mereka menyergap, mereka melempari, dan mereka menyeret Stefanus keluar kota. Saudara, kalau saudara mendengar kata menyerbu, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Kalau saudara mendengar kata menyerbu, apakah itu berarti yang melakukan tindakan serbuan itu hanya satu orang? Tidak mungkin. Satu orang menyerbu itu nggak ada, saudara. Yang namanya menyerbu itu berarti banyak orang, saudara. Banyak orang. Terus selain itu mereka melempari. Nah, yang namanya psikologi massa, saudara. Yang namanya psikologi massa itu begini. Ada kumpulan orang, satu orang melempar, lainnya akan terpancing ikut melempar. Itulah psikologi massa, saudara. Saudara, pada saat satu melempar Stefanus, maka semuanya terpancing untuk melempari. Kurang lebih ada 40 orang melempari
Stefanus, saudara bisa bayangkan, saudara dilempar oleh satu orang, saudara merasa kesakitan. Ini yang melempar 40 orang. Sudah begitu, apakah mereka melempar cuma satu kali? Mungkin tidak, saudara. Mereka tidak puas dengan sekali lempar. Mereka akan melempar lagi. Berapa batu yang mengena diri Stefanus, saudara? Kalau 3 lemparan satu orang, itu berarti ada 120 lemparan batu yang mengena Stefanus, saudara. Saudara-saudara, sungguh menderita si Stefanus ini, saudara. Jadi saya ingat beberapa saat yang lalu ada seseorang yang karena divonis bersalah dan dia melukai hati banyak orang, sehingga dia tidak cuma dipukul, saudara. Di penjara dia ternyata juga dikasih tinja, saudara. Dikasih tinja, saudara. Dilumuri tinja, dan ada yang juga dimasukkan ke dalam mulut, saudara. Saudara-saudara yang saya kasih, betapa menderitanya, saudara. Betapa menderitanya, saudara, yang dialami saudara kita ini. Saudara, itulah yang dilakukan oleh 40 orang terhadap Stefanus, telah menciderai Stefanus. Nah, kesalahan yang kedua adalah mereka menolak Kristus. Nah, ini yang lebih berbahaya daripada sekedar melempar, saudara. Dosa menolak Kristus adalah dosa yang paling berat dibandingkan dosa-dosa yang lain. Lebih berat daripada saudara mencuri, lebih berat daripada saudara melakukan pemukulan. Menolak Kristus itu berakibat kepada jangka panjang, saudara. Kalau saudara menolak Kristus dan saudara tidak menerima kesempatan untuk bertobat dan tidak mau bertobat, pada akhirnya di akhir hayat saudara akan masuk ke dalam neraka. Itu pasti. Itu kata firman Tuhan, saudara. Itu kata firman Tuhan. Oleh karena itulah, maka Stefanus berani menceritakan siapakah Yesus. Maka Stefanus berani menceritakan pengalamannya hidup dengan Yesus Kristus. Betapa indahnya hidup dengan Yesus. Itu yang diceritakan. Itulah kenapa, karena Stefanus kasihan kepada orang-orang itu. Saudara-saudara, Mengapa mereka menciderai Stefanus dan menolak Kristus, saudara? Yang pertama, karena Stefanus berani menyatakan diri sebagai pengikut yang ideal. Dengan sangat berani dia menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan Yesus Kristus. Akhirnya ia disergap, ia diseret, ia diserbu, ia dilempari, saudara. Dan alasannya yang kedua, saudara, karena dalam pandangan mereka Mesias adalah raja yang lebih hebat daripada Daud, yang akan memimpin mereka, mengalahkan musuh-musuh dan membangun negara yang kuat. Tapi sementara itu mereka melihat pada diri Yesus tidak ada ciri-ciri kemesiasan sama sekali. Tidak ada ciri-ciri Mesias pada diri Yesus. Oleh karena itulah, maka pada saat Stefanus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, mereka menjadi marah. Mereka tidak menerima. Oleh karena itu, mereka berteriak, bunuh saja itu Stefanus. Kira-kira seperti itu, saudara. Itulah yang dilakukan oleh mereka. Nah, bagaimana sikap Stefanus? Nah, sikap Stefanus yang pertama adalah bersedia dipenuhi oleh Roh Kudus. Di ayat ini dikatakan bahwa Stefanus adalah seorang pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara jangan berpikir bahwa yang namanya dipenuhi dengan Roh Kudus adalah seperti saudara sedang berjongkok, berlutut, setelah itu ada pendeta yang menumpangkan tangannya di atas kepala saudara, dan setelah itu pendeta itu berdoa, dan saat itu juga saudara penuh dengan Roh Kudus. Tidak begitu, saudara.
Tidak begitu. Saya sudah menyelidikinya dalam bahasa aslinya. Dan di dalam bahasa aslinya itu ternyata dalam bentuk imperatif. Imperatif itu artinya perintah. Dan di dalam bahasa aslinya itu ternyata dalam bentuk continuous. Itu artinya terus menerus. Jadi penuh Roh Kudus artinya membiarkan diri dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus secara terus menerus. Bukan sekali ditumpangi tangan oleh pendeta dan saudara akhirnya penuh Roh Kudus terus menerus. Tidak, saudara. Tidak. Yang dinamakan penuh Roh Kudus itu artinya membiarkan diri untuk dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang saya kasihi, untuk hal ini saya ingat akan seorang pendeta yang bernama Rick Warren. Saudara pasti pernah tahu siapa nama beliau. Yang mengherankan adalah bahwa beliau seorang yang sangat rendah hati. Kenapa begitu? Karena dia tidak mau jadi selebritis. Dia tidak mau menjadi orang terkenal. Walaupun dari penggembalaan yang dia lakukan itu menghasilkan, ternyata jemaatnya sampai puluhan ribu orang, saudara. Dan setiap kali dia mau diwawancarai oleh wartawan, dia selalu merasa keberatan, saudara. Karena saya tidak mau menjadi selebritis. Dari menulis bukunya yang berjudul The Purpose Driven Church dan The Purpose Driven Life, dia menjadi seorang yang sangat-sangat kaya, saudara. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Dia tetap menjadi seorang yang rendah hati dan tidak menjadi sombong. Mobilnya tidak ganti walaupun usianya sudah 11 tahun. Rumahnya masih tetap yang sama. Dia tidak terus langsung membeli yacht, tidak. Dia terus tidak langsung membeli pesawat pribadi, jet, tidak, saudara. Dia sudah sangat-sangat kaya. Presiden Amerika Serikat hendak dilantik, dia yang mendoakan, saudara. Kurang apa nih, saudara? Tapi dia tidak mau menjadi selebritis. Dia katakan, kalau saya mau menjadi selebritis, itu artinya bahwa saya tipis sekali untuk menjadi sombong, saudara. Nah, pada saat itulah maka dia tidak penuh dengan Roh Kudus. Tidak penuh dengan Roh Kudus. Saudara, ketergantungan pada sesuatu itu juga menyebabkan kita tidak penuh dengan Roh Kudus. Ketergantungan kepada apapun, ketergantungan kepada jabatan, ketergantungan kepada manusia, itu juga menyebabkan saudara tidak penuh dengan Roh Kudus. Sebagai contoh, saudara, saya mengembalakan di Salatiga. Saya memenangkan, saya mengajak seorang bapak yang dulunya bukan seorang Kristen, akhirnya menjadi beragama Kristen, akhirnya datang ke gereja, dan setelah itu rajin ke gereja, hari Minggu ke gereja, sekolah Minggu ikut sekolah Minggu. Sekolah minggunya itu semua dewasa ya, semua umur, saudara. Jadi sekolah minggu itu bukan berarti untuk anak-anak saja, tetapi untuk semua umur. Dan dia ikut sekolah minggu, dan pada hari Rabu dia datang ke jam doa, saudara. Nah, dia sarjana ekonomi dari satu universitas. Nah, oleh karena itu dia dipromosikan menjadi kepala biro perekonomian di sana. Dan apa yang terjadi, saudara, setelah dia menjabat sebagai kepala biro perekonomian yang dahulunya biasa berkunjung dengan saya, rumah anggota jemaat dan sebagainya, sekarang dia mulai mengurangi, saudara, karena mungkin kesibukannya. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah bahwa hari Minggu mulai tidak kelihatan ke gereja. Kenapa? Ternyata dia harus menyiapkan pertandingan tenis antara Pemda Salatiga melawan Pemda Yogyakarta, kira-kira begitu. Dan setelah itu akhirnya hari Minggu tidak datang, sekolah Minggu tidak datang, jam doa tidak datang, dan terus itu dilakukan, saudara.
Dan apa yang terjadi? Karena dia ingin bahwa jabatan itu dia pegang terus-menerus. Oleh karena itu dia harus bergantung kepada wali kota dan dia harus bergantung kepada legislatif. Dia harus bergantung kepada legislatif. Dan apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya dia meninggalkan gereja, saudara. Dan dia membiarkan diri untuk tidak penuh dengan Roh Kudus, saudara. Dia bergantung pada manusia, bergantung kepada jabatan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Stefanus? Dia selalu menjaga dirinya untuk terus-menerus penuh dengan Roh Kudus. Saudara, ini hendaknya terjadi pada diri kita. Apakah kita masing-masing bisa menjadi orang-orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus? Sangat mungkin, saudara. Tidak usah saudara, pendeta pun sama, saudara. Pendeta sama. Pendeta akan bisa sama. Dia tidak akan menjadi bergantung pada Roh Kudus. Dia tidak penuh dengan Roh Kudus apabila dia tidak menyadari bahwa dia melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Nah, setelah itu apa yang terjadi, saudara? Yang dilakukan oleh Stefanus, dia memohon pengampunan bagi orang-orang yang telah menciderai dia. Mengapa dia melakukan, saudara? Karena selain itu tidak diperkenankan Tuhan. Yang kedua adalah kalau dia tidak mengampuni orang lain, maka itu bisa membahayakan dirinya, saudara. Saya jadi ingat, saudara, ini terjadi pada saat seorang bapak datang kepada seorang pendeta. Dan dia merasa sakit kepala terus-menerus, Setelah itu pendeta itu bertanya, Bapak coba ceritakan apa yang Bapak pernah alami, adakah yang Bapak tidak suka atau benci pada seseorang. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa, iya pendeta, saya membenci istri saya yang telah menceraikan saya 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu rupanya masih dipendam terus oleh sang suami, mengakibatkan psikosomatis, mengakibatkan sakit kepala terus-menerus. Kebencian yang terus dipendam itu akan menyebabkan kita bisa sakit fisik, saudara. Nah, apa yang terjadi setelah itu, saudara? Dia merasa sakit karena saya diceraikan oleh istri saya. Dan konyolnya, saudara, istrinya sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Istri sudah meninggal, tapi dia masih memendam perasaan bencinya kepada istrinya. Akibatnya dia menderita sakit kepala terus-menerus. Dan si bapak pendeta ini menyarankan kepada si suami ini agar, Pak, coba lupakan apa yang sudah terjadi di masa lampau. Bukankah istri bapak melakukannya 10 tahun yang lalu? Bukankah istri bapak sudah meninggal? Apa gunanya buat bapak? Kenapa yang terjadi? Sedikit demi sedikit dia mencoba melupakan, dan akhirnya sembuh, saudara. Akhirnya sembuh. Nah, itulah yang dilakukan oleh Stefanus. Stefanus memohon pengampunan bagi Tuhan, bagi orang-orang yang telah menciderai dia. Memohon kepada Tuhan, ampunilah mereka Tuhan, ampunilah mereka. Dan biarlah ini akan menjadi titik tolak bagi kita sekarang. Apabila ada di antara saudara yang saat ini sedang merasa membenci kepada orang lain, datanglah kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah mereka. Saudara-saudara yang saya kasih sebagai penutup, saya teringat akan lagu I have decided to follow Jesus. Lagu ini, saudara, sejarahnya adalah berasal dari India.
Dan liriknya terinspirasi dari kata-kata terakhir yang bernama Nokseng. Seorang laki-laki bernama Nokseng dari suku Garo di Assam, India. Saudara pernah mendengar lagu ini? I have decided. Itu sejarahnya seperti itu. Sejarahnya adalah bahwa ini kata-katanya terinspirasi dari kata-kata Nokseng, saudara. Nokseng adalah seorang pria dari suku Garo di Assam, India. Nah, saudara, kenapa ada kata-kata seperti apa? Pada saat itu karena dia mengikuti Yesus. Akibatnya orang-orang di kampung itu pada ikut Yesus. Dan rupanya itu membuat kepala suku menjadi marah, saudara. Dan setelah itu dia memanggil si Nokseng, istrinya, dan 2 anaknya. Kepala suku mengatakan, kalau kamu tidak menyangkali Yesusmu, maka kedua anakmu akan saya bunuh. Apa yang terjadi? Si Nokseng mengatakan, saya tetap ikut Yesus. Dan benar, saudara, kedua anaknya panah mati. Bagaimana, Nokseng? Apakah kamu masih tetap ikut Yesus? Ya, saya tetap ikut Yesus. Kalau kamu tetap ikut Yesus, istrimu saya bunuh. Benar, saudara? Ya, saya tetap ikut Yesus. Istrinya dipanah mati. Nah, sekarang kesempatan terakhir bagi kamu. Apakah kamu mau menyangkal Yesus atau tetap ikut Yesus? Kalau tetap ikut Yesus, kamu pun akan aku bunuh. Dan apa yang terjadi setelah itu, saudara? Nokseng mengatakan, aku tetap ikut Yesus. Benar, dia pun dipanah dan mati, saudara. Dan itu menjadi gempar di kampung, saudara. Dan kepala suku menjadi terganggu. Kenapa iman dia, kenapa iman Nokseng, istri dan anak-anak tidak kuat demi seorang yang hidup 2000 tahun yang lalu yang bernama Yesus? Kenapa? Kenapa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terus? Dan sebagai singkat cerita, hanya kepala suku menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Mari kita menyanyikan lagu Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ikat, ku tak ikat. Mari berdiri, saudara. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mari kita bersama-sama berdoa untuk beberapa hal, yaitu bangsa dan negara. Kita berdoa untuk GGBI, kita berdoa untuk Taman Safari, kita berdoa untuk Network GBC, kita berdoa untuk Safari Park, Baptist Fellowship, Kembal Sidang dan sebagainya, untuk pergumulan pribadi. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, menteri, kepala daerah,
kondisi politik, penanganan COVID-19, perekonomian, keamanan, dan kesejahteraan rakyat, kondisi politik internasional, Rusia melawan Ukraina. Kami mohon padamu Tuhan, Engkau jamah mereka semua Tuhan. Tolonglah Tuhan masalah-masalah yang muncul, dan tolonglah Tuhan Engkau kendalikan itu semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk GGBI, pengurus PPN, gereja-gereja, para gembala sidang, dan seluruh jemaat baptis yang ada di seluruh Indonesia, rumah sakit baptis yang ada di Kediri, Batu, Lampung, Ungaran, Kupang, sekolah baptis, SD Baptis Semarang, Jakarta, Medan, LLB Bandung. Kami mohon Engkau jamah mereka Tuhan, berkati mereka satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga ingat Taman Safari Indonesia. Kami berdoa untuk direksi, komisaris, seluruh staf, karyawan, satwa-satwa, suaka alam, taman rekreasi, Taman Safari Bogor, Taman Safari Prigen, Bali, Jakarta Aquarium, Dolphin Center di Batam. Kami mohon Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Network GBC Tuhan, itu yang ada di Pulau Mas, di LCC, Jonggol, Kelapa Gading, Bangka, Tel Susus. Kami mohon padamu, Engkau mengurapi mereka. Demikian pula yang di Tegal Tuhan. Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mohon padamu untuk Safari Park Baptist Fellowship. Kami berdoa untuk Gembala Sidang, Pendeta Irwanto. Kami berdoa untuk CLCW dan seluruh jemaat. Engkau sertai mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan pribadi, untuk perekonomian, pasangan hidup, kesehatan, masa depan. Bapa di surga, tolonglah Tuhan agar itu semua Tuhan terkabulkan Tuhan. Kami minta kepadamu Tuhan, tolonglah Tuhan. Engkau dengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya.